Zombie apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai fungsi dan pengertian UML. Yang beranggotakan yang pertama ada Nada Hasna Suroya, yang kedua ada Khoirul Sofatunisa, dan yang ketiga ada Nurul Anisatun Nikmah. Yang pertama ada pengertian UML. UML adalah sebuah software yang menyediakan sarana untuk menggambarkan alur kerja sebuah sistem yang akan dibuat. Dengan menggunakan UML, maka gambaran secara garis besar sebuah sistem yang akan dibuat dapat direncanakan, sehingga pada tahap pengembangannya, sistemnya juga akan lebih mudah. UML atau Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan software berbasis OO atau Object Oriented. UML tidak hanya merupakan sebuah bahasa pemrograman seperti Java, C++, Visual Basic, atau bahkan dihubungkan secara langsung ke dalam sebuah Object Oriented Database. Selanjutnya ada tujuan penggunaan UML. Yang pertama, memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa. Yang kedua, menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum. Yang keempat, UML bisa juga berfungsi sebagai sebuah blueprint cetak biru karena sangat lengkap dan detail. Nah, dengan cetak biru ini, maka akan bisa diketahui informasi secara detail tentang coding program atau bahkan membaca program dan menginterpretasikan kembali ke dalam bentuk diagram atau reverse engineering. Selanjutnya ada diagram-diagram yang ada pada UML. Yang pertama, ada use case diagram. Use case adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case merupakan konstruksi untuk mendeskripsikan bagaimana sistem akan terlihat di mata user, sedangkan use case diagram memfasilitasi komunikasi di antara analisis dan pengguna serta antara analisis dan klien. Nah, di diagram use case ini berguna dalam 3 hal. Yang pertama, menjelaskan fasilitas yang ada atau requirements, yaitu use case baru selalu menghasilkan fasilitas baru ketika sistem dianalisa dan didesain menjadi lebih jelas. Yang kedua, komunikasi dengan klien. Penggunaan notasi dan simbol dalam diagram use case membuat pengembang lebih mudah berkomunikasi dengan klien-kliennya. Yang ketiga, ada membuat tes dari kasus-kasus secara umum. Kumpulan dari kejadian-kejadian untuk use case bisa dilakukan tes kasus layak untuk kejadian-kejadian tersebut. Yang kedua, ada activity diagram. Pada dasarnya, diagram activity sering digunakan oleh flowchart. Diagram ini berhubungan dengan diagram state chart. Diagram state chart berfokus pada objek yang dalam suatu proses atau proses menjadi suatu objek. Diagram activity berfokus pada aktivitas-aktivitas yang terjadi yang terkait dalam suatu proses tunggal. Kemudian ada yang ketiga, sequence diagram. Diagram kelas dan diagram objek merupakan suatu gambaran model statis. Namun, ada juga yang bersifat dinamis, seperti diagram interaction. Diagram sequence merupakan salah satu diagram interaction yang menjelaskan bagaimana suatu operasi yang dilakukan, message atau pesan apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. Kemudian untuk nomor yang keempat yaitu collaboration diagram.
Versi 1x. Collaboration diagram menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek. Setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1. Message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Kemudian nomor yang kelima yaitu class diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pembangun dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Kelas memiliki 3 area pokok, yaitu pertama nama, yang kedua atribut, dan yang ketiga metode. Nomor yang keenam yaitu state machine diagram. State diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya, suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Dalam UML, state digambarkan terbentuk segi 4 dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisinya saat itu. Kemudian nomor yang ketujuh ada komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak termasuk ketergantungan diantaranya. Komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi source kode maupun binary kode, baik library maupun executable. Kemudian yang kedelapan ada deployment diagram. Deployment diagram menggambarkan detail bagaimana komponen deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin, server, atau piranti keras. Bagaimana kemanapun jaringan pada lokasi tersebut seperti server dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Ya, di sini saya melanjutkan 5 diagram yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Nurul sama Sofa. Selanjutnya adalah komposit struktur diagram. Diagram struktur komposit adalah diagram yang menunjukkan struktur internal classifier, termasuk poin interaksinya ke bagian lain dari sistem. Hal ini menunjukkan konfigurasi dan hubungan bagian yang bersama-sama melakukan perilaku klasifi. Diagram struktur komposit merupakan jenis diagram struktur statis dalam Unified Modeling Language atau UML yang menggambarkan struktur internal kelas dan kolaborasi. Dan untuk gambarnya bisa dilihat di PDF yang waktu itu Bapak Ikhwan kirim mengenai gambar komposit struktur diagram. Selanjutnya adalah interaction overview diagram. Interaction overview diagram adalah pencakokan secara bersama antara activity diagram dengan sequence diagram. Interaction overview diagram dapat dianggap sebagai activity diagram di mana semua aktivitas diganti dengan sedikit sequence diagram, atau bisa juga dianggap sebagai sequence diagram yang dirincikan dengan notasi activity diagram yang digunakan untuk menunjukkan aliran pengawasan. Dan untuk sequence diagram sudah dijelaskan oleh Nurul sebelumnya ya. Untuk gambar pun bisa dilihat di PDF-nya. Selanjutnya adalah objek diagram. Objek diagram merupakan sebuah gambaran tentang objek-objek dalam sebuah sistem pada satu titik waktu. Karena lebih menonjolkan perintah-perintah 29 daripada kelas, objek diagram lebih sering disebut sebagai sebuah diagram perintah. Selanjutnya adalah package diagram. Diagram objek melengkapi notasi grafik untuk pemodelan objek, kelas, dan relasinya dengan yang lain. Diagram objek bermanfaat untuk pemodelan abstrak dan membuat perancangan program. Selanjutnya adalah timing diagram, atau dalam bentuk lain dari interaction diagram.
di mana fokus utamanya lebih ke waktu. Timing diagram sangat berdaya guna dalam menunjukkan faktor pembatas waktu di antara perubahan state pada objek yang berbeda. Dan untuk gambar bisa dilihat di PDF yang waktu itu Bapak kirim. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.